ternyata Malaysia pernah meminta guru dari Indonesia untuk mengajar warganya biar bisa pinter nih. Malaysia mengakui kehebatan dari guru-guru Indonesia dan bahkan meminta guru Indonesia untuk mengajar di sana. Tujuannya agar bisa mendidik dan mencerdaskan masyarakat Malaysia. Ini terjadi memang tidak dinafikan. Kebetulan saya salah seorang murid yang diajar oleh satu guru yang berbangsa Jawa daripada Indonesia. Nama Subandirio, apa nama tu saya sudah lupa mungkin lah. Sebabkan bunyi dia seperti itu, tahun 71. Dan dia beragama Kristian. Dan ketika itu baru saya mengetahui yang ada orang, kalau dia di Malaysia, di tanah Melayu ketika itu, Jawa itu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan di-tag di TikTok Mas Farhan, disuruh nge-reaction sebuah video yang isinya dalam video itu si mbak-mbak dari Indonesia dan menyampaikan sebuah narasi yang katanya pada zaman dahulu lah ada sebuah perbincangan orang Indonesia datang ke Malaysia diminta oleh Bapak Menteri Pendidikan dari Malaysia untuk mengajar orang Malaysia, macam itu para sahabat dan teman-teman. Kurang lebih statementnya macam itu. Bahkan ada yang tidak enak statement yang buat konten-konten kreator yang malah cakap bahwa guru-guru atau cikgu-cikgu daripada Indonesia datang ke Malaysia disuruh mencerdaskan orang Malaysia. Dan di sini para sahabat dan teman-teman langsung disetik oleh siapa itu namanya, aku dah lupa para sahabat dan teman-teman itu. Mungkinlah aku panggil Pak Cik lah. Dan disetik oleh sama Pak Cik ni dan katanya memang ada, memang tidak dinafikan, memang ada dulu tahun 1069 atau 1070-an macam itu para sahabat. Mungkin Mas Farhan belum lahir lagi lah. Mas Farhan kan lahir 1997. Mas Farhan belum ada lagi lah para sahabat dan teman-teman. Itu yang katanya yang memang dikirim ke Malaysia memang untuk mengajar, karena mungkin di Malaysia masih belum negara maju para sahabat dan teman, masih banyak kekurangan untuk membutuhkan tenaga kerja untuk di bidang cikgu-cikgu macam itu yang katanya Pak Cik itu. Memang tidak dinafikan oleh Pak Cik macam itu. Memang time itu aku lagi budak lagi, memang tak ingat lagi macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Ini dia videonya. Let's go. Guys, ternyata Malaysia pernah meminta guru dari Indonesia untuk mengajar warganya biar bisa pinter nih. Malaysia mengakui kehebatan dari guru-guru Indonesia dan bahkan meminta guru Indonesia untuk mengajar di sana. Tujuannya agar bisa mendidik dan mencerdaskan masyarakat Malaysia. Ini terjadi 57 tahun lalu saat sektor pendidikan Indonesia berjaya. Nah, pada waktu itu di Indonesia sudah berdiri banyak kampus dan menghasilkan lulusan terbaik di bidangnya masing-masing. Mulai dari jenjang sarjana hingga doktoral, serta kampus pencetak guru pun sudah ada sejak lama, guys. Permintaan tersebut diutarakan langsung oleh Menteri Pendidikan Malaysia, Muhammad Khair Johari di Jakarta. Hal tersebut langsung disambut baik nih oleh pemerintah Indonesia. Lewat mekanisme yang diatur kedua negara, Indonesia pun memberangkatkan guru-guru ke negeri jiran mulai tahun 1969. Jumlahnya bervariasi nih setiap tahunnya antara 40 hingga 100 guru per tahun. Para guru Indonesia ini kebanyakan mengajar mata pelajaran ilmu pasti nih guys, seperti matematika, fisika, biologi, dan kimia. Mereka mengajar di sekolah menengah dan perguruan tinggi guys. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak kata mbak-mbaknya dari 1069 ya, dari 1069, dan katanya memang
Malaysia itu membutuhkan para cikgu-cikgu, bahkan dikatakan dalam skenario mbaknya itu untuk mencerdaskan negara Malaysia, rakyat-rakyat Malaysia macam itu di bidang biologi dan juga matematika juga katanya macam itu pada persahabatan teman-teman. Jadi itu dulu, tapi kalau sekarang yang Mas Farhan tahu, kalau yang saat ini yang Mas Farhan tahu sekarang ya di tahun 2024 ini, kalau ada pun dari cikgu-cikgu dari Indonesia itu mengajar hanya untuk di kedutaan di Malaysia ini, ada kedutaan Indonesia yang ada juga, ada sekolahnya juga dari SD, SMP, SMA, itu ada di sekolah menengah juga ada persahabatan teman-teman. Itu memang khusus untuk warga Indonesia. Jadi untuk saat ini Mas Farhan kalau bertanya-tanya dengan kawan-kawan Mas Farhan yang orang lokal Malaysia itu, memang cikgu-cikgu daripada Indonesia itu dikhususkan belajar mengajar untuk warganya sendirilah, orang Indonesia, anak-anak yang ada di Malaysia lah, macam itu persahabatan teman-teman. Dan ini dia tanggapan si Pak Cik, orang Malaysia ya. Dan Pak Cik ini memang tidak dinafikan, memang betul-betul ada, tapi waktu dulu di tahun 69 atau 70-an macam itu. Dan ini juga videonya para sahabat. Terima kasih, memang tidak dinafikan. Memang tidak dinafikan, seperti akun Danda ini memberitahu pernah satu ketika dulu pada tahun 69, tahun 70-an, Malaysia memohon bantuan daripada Indonesia supaya membekalkan guru-guru dan juga doktor untuk mengajar di Malaysia dan bekerja di hospital Malaysia. Memang tidak dinafikan. Kebetulan, saya salah seorang murid yang diajar oleh satu guru yang berbangsa Jawa daripada Indonesia. Nama Subandirio, apa nama tu saya sudah lupa mungkin lah. Sebenarnya bunyi dia seperti itu. Tahun 71. Dan dia beragama Kristian. Dan ketika itu baru saya mengetahui yang ada orang, kalau dia di Malaysia, di Tanah Melayu ketika itu, Jawa itu Islam. Dan dia bilang dia beragama Kristian. Kami semua heran. Dan dia bilang di rumahnya sendiri pun ada 3 agama. Mengerti 3 agama. Dan ada pernikahan, nikah kahwin yang beda agama pun ada. Antara Islam Kristian, Islam Buddha, dan Kristian Buddha, campur-campur ada. Itu membuatkan kami, tapi kami tidak ambil peduli sebab kami masih kecil. Kami berumur dalam 13 tahun ni, 13 tahun. Saya diajar ketika itu pada tahun 71. Okay. Mungkin kawan-kawan yang di Indonesia pada seumuran dengan saya mungkin masih ingat. Okay. Memang tidak dinafikan. Pada ketika itu Malaysia betul-betul kekurangan guru. Jadi masa itu Menteri Pendidikan Khee Johari telah memohon kepada Indonesia agar membantu Malaysia dalam bidang guru. Ya, dan salah satu sekolah yang terlibat adalah sekolah saya sendiri. Sekolah di mana saya belajar ketika itu. Kalau sekolah menengah ini sana dipanggil SMA ke apa tu, lebih kurang itulah. Ya. Sekolah umur di 13 tahun. Kalau sekolah dasar tu sekolah rendah. Dan ketika itu Indonesia memang lebih maju. Dengan TV-nya berwarna, dengan wayang-wayang, apa dipanggil di sana, apa itu yang tunjuk bioskop, filem-filem bioskop, di bioskopnya dalam bentuk warna. Malaysia masih lagi Tanah Melayu ketika itu. Malaysia ketika itu sudah dipanggil Malaysia. Malaysia ketika itu masih di dalam zaman hitam putih. Pada pertengahan tahun 70-an, antara 70 ke 80, barulah warna diperkenalkan, iaitu TV warna, filem-filem dalam bentuk warna. Dan filem pertama yang warna di Malaysia itu, Sayang Anakku Sayang, kalau tak silap saya, Menanti Hari Esok, itu antaralah. Kan? Dan Indonesia sebenarnya ketika itu telah lebih jauh. Dan ketika itu juga saya selalu menonton filem-filem daripada Indonesia. Janur Kuning pernah saya menonton, dan sampai hari ini juga saya meminati Janur Kuning. Cuma sayangnya sudah tidak ditayangkan kepada umum, telah menjadi harta intelek bagi pihak Indonesia. Bagaimana perjuangan menuntut kemerdekaan oleh Indonesia. Dan saya mengikuti juga bagaimana pemidato daripada Indonesia, Khairul Anwar, apa lagi, Hamka, saya ikuti. Ya. Jadi saya tu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, saya baca buku itu. Kan?
Jadi tidak salah dan saya tidak menafikan, tapi memang iya. Saya mengiyakan memang benar ketika itu rakyat Malaysia masih mundur. Kami di luar lingkungan sebab baru merdeka kurang lebih 10-12 tahun. 31 Ogos kami merdeka 1957 dan keperluan meminjam guru itu pada tahun 69. Ya, terima kasih Indonesia dan terima kasih warga Indonesia yang ketika itu mungkin seumuran dengan saya belasan tahun. Mungkin ini menjadi kenangan manis. Dengan adanya video daripada Danda ini mengembalikan nostalgia saya. Kenangan-kenangan manis semasa saya di bangku persekolahan. Saya dengar sampai habis. Dan saya terus minat untuk setia video anda. Terima kasih pada kawan-kawan saya di Indonesia. Hakikatnya itulah yang benar. Sebab ketika itu Indonesia memang cukup maju. Jauh daripada Malaysia. Tahniah. Okey. Semoga persahabatan dua rumpun ini akan bertambah erat. Jauhilah sengketa. Oh, memang iya para sahabat dan teman-teman, katanya si Pak Cik ini tadi memang tidak boleh dinafikan. Memang betul adanya mendatangkan guru atau cikgu-cikgu daripada Indonesia untuk mengajar di Malaysia karena tak cukupnya tenaga pengajar yang ada dekat Malaysia. Macam itu para sahabat dan teman-teman. Kurang lebih macam itu kata Pak Ciknya tadi ya. Jadi di tahun 70-an sampai 71 itu Pak Cik ini yang diajar oleh seorang teacher daripada Indonesia. Dan di sini mohon maaf ya para sahabat dan teman-teman, tadi mic Mas Farhan lupa dicas sampai mati baterainya para sahabat dan teman-teman. Katanya memang tidak boleh dinafikan kata Pak Cik tadi. Memang memang diajarlah dari dulu tahun 67 atau 69 sampai 70 sampai 71 Pak Cik yang diajar. Pak Cik ini sudah reaction sebuah videonya Pak Cik karena permintaan dari subscriber Mas Farhan juga suruh bahas ini atau apa-apa benda yang salah, Mas Farhan minta maaf ya Pak Cik. Jadi kata Pak Cik tadi itu memang memang dulu Indonesia itu lebih maju berbanding Malaysia sampai meminta guru daripada Indonesia datang ke Malaysia dan disepakati oleh Bapak Menteri Indonesia untuk datang ke Malaysia untuk mengajar di Malaysia. Macam itu katanya penjelasannya dari Pak Cik. Memang betul-betul iya. Memang karena Indonesia itu memang lebih maju. Tapi kalau sekarang ya para sahabat dan teman-teman, kita itu memang malah diketawain jauh banget. Jadi Bapak Menteri Indonesia yang saat ini semoga kedepannya akan memperbaiki Indonesia dan kekayaan-kekayaan yang ada di Indonesia akan didaur sendiri di negara sendiri dan banyak memberi peluang pekerjaan kepada orang Indonesia dan banyak orang Indonesia tak datang bekerja ke negara jiran seperti Malaysia kalau sudah banyak pekerjaan di sana. Dan semoga sajalah Indonesia itu kedepannya boleh maju meniru negara-negara lainnya. Seperti halnya ketika Mas Farhan itu datang ke Malaysia memang culture shock, seperti tidak ada tukang parkir liar, tidak ada pemalakan liar di jalan-jalan, tak ada yang minta-minta duit macam itu. Itu memang kalau di kampung Mas Farhan kayak gitu sudah kayak hal yang lazim, kayak sudah hal biasa, seperti motor hilang macam itu seperti hal biasa. Kita harus menjaga harta benda kita sendiri macam itu, lebih waspada macam itu ya para sahabat dan teman-teman. Jadi Mas Farhan apabila ada kata benda yang silap dalam penyampaian video ini, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.